Ketemu lagi di ibadah online anak sekolah Minggu HKBP Sukamaju, Minggu 7 Februari 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau nanya, apa kabar adik-adik semua? Anak sekolah Minggu apa kabarnya? Wah, masih dengan sukacita ya. Kalau gitu, kita sama-sama angkat pujian, mari kita bersukaria. Kita bernyanyi satu lipat tangan. Segala berkat-Mu pada kami untuk satu minggu ini ya Tuhan, khususnya untuk pagi ini di mana kami boleh kembali untuk beribadah di rumah kami secara online ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui ibadah ini kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sebelumnya Engkau hapuskanlah segala dosa kami agar tidak terhalau berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoanya bersyukur. Amin. Adik-adik, kalau kita bersama Tuhan, kita akan menjadi seorang pemenang. Menang di dalam melawan kegelapan dan segala hal buruk. Maka dari itu, kita sama-sama bernyanyi, ku menang, ku menang. Terambil dari Tita ke-6. Kita sama-sama menyebutkannya ya. Tita ke-6. Jangan membunuh. Adik-adik di rumah, walaupun langit sangat tinggi dan lautan sangat dalam, tapi kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam dari lautan. Maka dari itu kita sama-sama bernyanyi,
minggu ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Kalau udah dapet, kita sama-sama membacanya. Kita baca secara responsori ya. Ayat genap kakak, ayat ganjil adik-adik di rumah sama Kak Vera ya. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagaimana pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23 kita baca secara bersama-sama ya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mulai kita bangun pagi di pagi hari hingga kita tidur lagi di malam hari, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Maka dari itu kita sama-sama akan pujian tiada berkesudahan. Warta sekolah minggu kita untuk minggu ini, yang pertama, minggu depan kita beribadah kembali di channel YouTube ini, dan yang kedua, tugas bersorong bisa kita lihat di sini. Serta adik-adik di rumah harus mendokumentasikan saat ibadah berlangsung dan mengirimkan tugas paling lambat hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Sekian warta sekolah minggu kita untuk minggu ini. Shalom. Adik-adik di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi bertambah-tambah.
sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kalau kita ditanya apa maksud sesamaku manusia yang harus kukasih, dapat dengan mudah kita menjawabnya, setiap orang manusia adalah sesamaku yang harus dikasihi. Ya, memang benar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya atau tidak? Perikop bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang Samaria terhadap seorang asing yang tidak dikenalnya, yang ditemukannya tergeletak di pinggir jalan. Ada imam pemimpin agama yang lewat, tetapi dibiarkan. Ada orang Lewi yang datang melewatinya, tetapi juga dibiarkannya. Tetapi ada seorang Samaria yang dikatakan pada waktu itu adalah pendosa yang tidak patut diselamatkan oleh Tuhan, tetapi dia datang
dia berhenti, dia menghampiri orang yang tergeletak di tengah jalan, lalu pergi membawanya ke penginapan dan membiayainya dalam pengobatan. Pertanyaannya, siapakah sesama orang yang menjadi korban penyambut tersebut? Ini adalah pertanyaan orang Farisi, orang banyak yang hendak mencoba Yesus tentang siapakah sesama manusia yang harus dikasihi. Pada dasarnya orang Farisi ini, ahli Taurat ini, hendak mencoba Yesus. Kalau Yesus salah menjawab. Tetapi setelah Yesus menceritakan sebuah perumpamaan dan mempertanyakan kepada orang Farisi dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati, mereka menjadi terpukul. Siapakah sebenarnya yang menjadi seorang pemurah hati atau yang patut ditolong? Atau dengan pertanyaan orang Farisi atau ahli Taurat tersebut, siapakah sesamaku manusia? Dan siapakah yang dikatakan di situ yang melakukan kasih? Anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa hidup kita ini haruslah hidup dalam kasih. Hidup mengasihi sesama, hidup mengasihi setiap orang, hidup mengasihi siapa saja yang patut kita kasihi tanpa melihat siapa dia, siapa latar belakangnya dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu bahwa melakukan kasih adalah menjadi prinsip hidup anak-anak Tuhan. Prinsip orang-orang percaya kepada Yesus. Tidak seperti ahli Taurat yang hanya dalam perkataan yang digambarkan melalui seorang imam atau suku Lewi pada waktu itu yang bisa berbicara tentang kasih tetapi tidak melakukannya. Jadi kita semua anak-anak sekolah minggu semua diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini untuk melakukan kasih, mengasihi orang tua, mengasihi bapak, mengasihi ibu, mengasihi kakak, mengasihi adik, dan mengasihi sesama yang lainnya. Itu yang diingatkan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, bahwa kasih itu harus ditunjukkan. Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi orang yang pemurah hati, suka memberi pertolongan. Kalau ibu minta tolong, mari kita bantu. Kalau kakak minta tolong, mari kita bantu. Kalau adik minta tolong, mari kita bantu. Kalau ada orang lain yang minta bantu, minta tolong, mari kita tunjukkan bahwa kita memang bisa dan mampu melakukannya. Anak-anak sekolah minggu diingatkan pada hari ini, hiduplah dalam kasih, kasihilah semua orang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini, dan kasih itu adalah tindakan kita yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami, boleh menyapa anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami Tuhan hidup dalam kasih Tuhan, hidup menolong sesama kami, hidup dalam kemurahan Tuhan yang kami tunjukkan dengan membantu orang lain walaupun itu Tuhan kami belum kenal. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dengan kuat Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Sertai kami Tuhan, sertai anak-anak sekolah minggu dalam segala aktivitas mereka. Biar Tuhan menyertai mereka dan juga menyertai orang tua mereka Tuhan dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Bimbing kami Tuhan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada di sekitar kami. Biar Tuhan jaga kami, berikan kesehatan kepada kami, berikan imun tubuh yang kuat kepada kami, dan Tuhan senantiasa menjaga kami sehingga kami boleh sehat senantiasa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan akhiri ibadah kita akan bernyanyi dengan nyanyian di Badai Topan Dunia. Marilah kita tutup ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.